Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini teman-teman saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua tentang tips supaya lulus SKD di tahun 2021, CPNS 2021. Ayo mulai dari sekarang kita tata niat kita belajar bareng, sukses bareng. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi motivasi kepada teman-teman semua supaya lebih bersemangat lagi untuk menjadi abdi negara, untuk mengamalkan ilmu kita supaya lebih manfaat dan barokah lagi. Oke, tapi terlebih dahulu jangan lupa teman-teman ya, dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam berbagi mengenai informasi ataupun tips ataupun materi itu ya. Terima kasih sebelumnya. Saya doakan yang subscribe semoga tahun ini berhasil ya, lolos CPNS di tahun 2021 dan mendapatkan NIP. Amin. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau berbagi atau sharing ya tentang tips lulus SKD. Indah banget ya teman-teman kalau kita bisa sukses bareng, lulus bareng gitu ya. Oke, kali ini saya mau berbagi ya teman-teman ya, kita share saja. Kita sharing ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips agar lulus SKD. Oke, langsung saja. Tips yang pertama apa ya kira-kira? Yang pertama teman-teman, apapun itu jangan lupa niat. Niat itu nomor satu. Segala sesuatu kalau tidak diniati akan sia-sia ya. Nah, yang pertama kita niatkan dulu. Niat kita apa untuk melamar sebagai CPNS itu apa niat kita? Ya. Yang pertama tata niat dulu, jangan sampai salah niat, karena itu nanti juga berpengaruh pada proses kita ke depannya ya. Insya Allah kalau niatannya bagus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Selanjutnya usaha ya, dengan berbagai macam usaha, baik itu belajar melalui buku-buku atau media sosial atau lewat bimbel, apapun itu, baik melalui pengalaman teman ya, karena belajar dari pengalaman itu adalah atau pengalaman itu adalah guru yang subhanallah ya, sangat besar sekali nilai suatu pengalaman itu. Jadi yang pertama niat teman-teman, yang kedua usaha, yang ketiga doa ya. Sekuat apapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita, kalau tidak kita sertai dengan doa, disayangkan, sangat-sangat disayangkan ya. Seolah-olah kita sombong kepada yang memberi kuasa gitu. Nah, jangan lupa doa. Setelah apa yang sudah kita niatkan, kita usahakan, langkah selanjutnya yaitu adalah berdoa. Berdoa dan berdoa. Jangan lupa pasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun keputusannya, semuanya pasrahkan kepada Allah. Insya Allah Allah punya rencana yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini buat intermezzo aja ya. Untuk tips yang lebih fokusnya lagi, nah kita bahas ini nanti. Itu tadi poin-poin yang utama dan paling utama, seperti itu. Nggak hanya sekedar intermezzo ya, tapi itu perlu teman-teman tata, perlu teman-teman niatkan dalam hati benar-benar gitu ya. Langsung saja teman-teman ya. Oke, tips apa saja sih? Tips apa saja agar lulus tes SKD di CPNS 2021? Kalau sudah saya kasihkan tipsnya,
Nah, segera teman-teman kuasai. Ini saya merangkum atau mengutip dari beberapa narasumber ya, dari beberapa suhu. Oke. Yang pertama adalah kecepatan dan ketepatan. Dalam mengisi jawaban saat tes diperlukan kecepatan dan ketepatan. Hal ini dilakukan untuk mencapai ambang batas waktu yang telah ditentukan. Ini sangat penting teman-teman, kecepatan dan ketepatan. Tapi di sini istilahnya nggak boleh gerusa-gerusu. Mengerjakannya cepat, tapi tidak tepat, itu yang keliru. Kalau bisa mengerjakan cepat dan juga tepat seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja dengan cepat dan tepat? Nah, teman-teman di sini yang pertama harus banyak-banyak latihan, khususnya banyak-banyak mengerjakan tryout. Nah, karena di tryout itu kan ada waktunya seperti itu. Jadi kita di situ berlatih ya, atau bisa melalui kuis. Kuis juga ada waktunya juga. Nah, di sini kita melatih ketepatan waktu kita ketika mengerjakan soal. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita belajar mandiri seperti ini, terus ketika kita berada di lapangan ya, langsung ke tempat ujian, itu beda banget rasanya teman-teman. Kalau sudah di medannya rasanya campur baur, rasanya campur aduk, udah nggak tahu rasanya seperti apa. Bisa-bisa yang nervous lah, yang gugup, yang apa tuh. Pokoknya kalau sudah di medannya itu, perasaan itu Masya Allah nggak karu-karuan udah. Makanya di sini kita diberi tips ya. Yang pertama adalah kecepatan dan ketepatan, yaitu tadi melalui latihan-latihan mandiri. Supaya apa? Supaya ketika kita di lapangan kita tidak kaget dan juga tidak sampai menghabiskan waktu seperti itu. Karena tahu sendiri kan teman-teman bagaimana soal SKD itu. Soal SKD itu panjang sekali. Itu pun kalau kita sudah gugup, itu pun membaca soal tidak cukup sekali, 2 kali. Karena apa? Karena kita sudah gugup dengan diri kita sendiri seperti itu. Makanya kita di sini yang pertama kecepatan dan ketepatan dengan cara memperbanyak latihan seperti itu ya. Yang kedua yaitu latihan membaca. Untuk soal tes intelijensi umum atau TIU, setiap peserta dianjurkan untuk sering melakukan latihan membaca serta mengamati pola pertanyaan dan jawaban dari soal sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar soal yang diberikan memiliki pola yang hampir sama. Jadi teman-teman, untuk soal SKD ya, dari beberapa tahun yang lalu itu soalnya hampir sama. Intinya hampir sama, cuma pengembangan saja. Jadi teman-teman di sini dianjurkan untuk sering melakukan latihan membaca ya, serta mengamati pola pertanyaan dan jawaban dari soal sebelumnya. Apalagi soal TIU. Soal TIU ini berkenaan dengan intelijensi umum. Ya, di situ ada numerik, verbal, ada analogi, figural seperti itu. Lah di sub-sub tema itu tadi itu mempunyai konsep sendiri-sendiri atau memiliki poin penting sendiri-sendiri di dalam setiap materinya. Jadi teman-teman di sini diharapkan mampu memahami konsep tiap-tiap subbabnya seperti itu. Apalagi untuk yang figural, teman-teman harus paham betul mengenai pola-pola gambar yang disuguhkan di soal tersebut. Nah, makanya di sini teman-teman tips yang kedua yaitu latihan membaca. Teman-teman diharapkan mampu atau banyak latihan membaca serta mengamati pola pertanyaannya ya, seperti itu. Yang ketiga, pelajari makna Pancasila dan undang-undang. Nah, ini untuk soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Peserta harus sering membaca tentang undang-undang Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang tahun kemarin itu TWK-nya itu hampir mirip dengan TKP.
Kalau tahun-tahun beberapa tahun sebelumnya itu ya, kalau TWK itu mengenai teori, hafalan-hafalan undang-undang, hafalan Pancasila dan lain sebagainya. Yang tahun kemarin, yang tahun 2019 itu TWK-nya itu lebih banyak kepada penerapannya. Seperti itu. Makanya teman-teman di sini diharapkan mampu memahami tiap konsep di subtema. Seperti itu ya. Jadi kalian pahami betul. Karena apa? Karena di sini sudah tidak hafalan lagi, tapi lebih ke pemahaman, seperti itu ya. Bagaimana penerapannya Pancasila sila kedua, bagaimana penerapannya ketika berada di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Bagaimana sikap nasionalisme kita, bagaimana sikap bela negara kita terhadap negara, seperti itu. Nah, makanya di sini teman-teman diharapkan mampu mempelajari makna Pancasila dan undang-undang. Jadi tidak hanya sekedar dihafal ya teman-teman, tapi juga difahami. Seperti itu. Yang nomor 4, posisikan diri sebagai PNS saat mengerjakan soal TKP ya. Ini kebanyakan dari teman-teman yang lengah. Karena kebanyakan dari mereka mengerjakan soal TKP itu berdasarkan atas karakter pribadi masing-masing. Padahal di soal TKP ini kita dihadapkan atau kita diposisikan diri kita sebagai PNS, seperti itu. Sebagai abdi negara, bagaimana sikap kita ketika berada di pelayanan publik? Bagaimana sikap kita ketika berada di masyarakat yang bermajemuk, seperti itu. Nah, di sini saat mengerjakan soal tes karakteristik kepribadian, Anda harus memposisikan diri sebagai ASN yang memiliki karakteristik yang profesional, berintegritas, siap mengabdi pada negara dan mengutamakan kepentingan publik sebelum kepentingan pribadi. Seperti itu ya, poin-poin dari soal TKP. Bagaimana karakter kita sebagai ASN yang berprofesional, bagaimana integritas kita sebagai ASN, bagaimana kesiapan kita dalam mengabdi pada negara, seperti itu. Lanjutnya, tips selanjutnya yaitu tenang dalam mengerjakan soal. Nah, ini teman-teman. Saat mengerjakan soal, sebaiknya tetap tenang dan jangan panik. Jangan lupa juga untuk selalu memahami materi tes. Untuk strategi pengerjaan soal, peserta tetap harus hati-hati. Nah, ini teman-teman, bagaimana supaya kita bisa tenang dalam mengerjakan soal. Ya, bagaimana? Yang pertama teman-teman, pilihlah soal yang kalian anggap paling mudah, seperti itu. Kalau sudah, baru kalian mengerjakan soal-soal yang kalian anggap agak sulit. Jadi ketika ada waktu sisa, teman-teman bisa cross check ulang. Teman-teman bisa cross check ulang materi apa yang sekiranya teman-teman yang tadinya belum mantap untuk menjawabnya, kalian bisa mengulanginya lagi, seperti itu. Jadi kalau ketika kita mengerjakan soal SKD, diharapkan kita harus tenang dalam mengerjakan soal. Jangan terburu-buru, khususnya dalam hal waktu. Makanya di sini teman-teman diharapkan mampu memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai kita kejar-kejaran dengan waktu, seperti itu. Yang keenam, jaga kesehatan. Kesehatan sangatlah penting. Kondisi kesehatan yang kurang baik akan mengurangi konsentrasi Anda dalam mengerjakan soal. Karena itu, usaha untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat serta berolahraga ringan secara teratur, terlebih saat seminggu sebelum tes dilaksanakan. Dari beberapa poin tadi, yang poin nomor 6 ini juga sangat penting teman-teman. Apalah daya, apalah guna kalau kita sudah semaksimal mungkin dalam belajar, tapi ketika hari H, ketika kita mau ujian, kita sakit, kita drop. Apalah gunanya usaha kita selama ini? Makanya teman-teman di sini diharapkan mampu belajar secara cerdas, ya. Jangan terlalu menforsir, tapi teman-teman di sini diharapkan mampu memanajemen waktu.
paling nggak tidak kita harus mempunyai deadline ya. Kita atur jadwal belajar kita dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kita tetap kondisi keadaan kita supaya tetap terjaga. Jangan sampai kita forsir terus tenaga kita belajar pagi malam sehingga ketika hari hanya teman-teman drop. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kalau ketika kita ujian dalam keadaan drop, Masya Allah sudah sangat-sangat mempengaruhi hasil kita. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman ya, dari 6 tips ini tadi saya ingatkan betul-betul yang tips nomor 6 ini. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Jangan sampai ketika kita ujian kita sakit, jangan sampai. Soalnya pengalaman pribadi sendiri juga seperti itu. Sangat disayangkan teman-teman ketika ujian dalam posisi badan drop. Masya Allah, sudah kita pasrahkan semua kepada Allah sudah. Jadi teman-teman ya, jangan lupa itu tadi pesan saya, 6 tips itu tadi teman-teman laksanakan. Dari kecepatan dan ketepatan belajar, latihan membaca, pelajari makna Pancasila dan undang-undang, posisikan diri kita sebagai PNS saat mengerjakan soal TKP, tenang dalam mengerjakan soal, dan jaga kesehatan. Itu tadi teman-teman tips yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tadi teman-teman, niat, usaha, doa lillah, itu kuncinya. Dan juga bersyukur ya teman-teman ya. Apapun yang menjadi keputusan Allah itulah yang terbaik buat kita. Karena rezeki tidak hanya di CPNS saja ya teman-teman. Rezeki masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Jadi kita jangan sampai putus asa, tetap semangat dan selalu yakin insya Allah kita bisa ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih telah setia menonton channel ini sampai selesai. Semoga teman-teman memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan ini ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.